Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya, beberapa kali saya membahas tentang alat ini ya, yaitu alat pendeteksi kebocoran. Kali ini saya akan membahas tentang alat yang jauh lebih canggih ya, kawan-kawan, yaitu pendeteksi kebocoran juga. Ya, modelnya adalah PQWT CL200, kawan-kawan. Nah, ini ya sensornya sangat besar ya, bandingkan dengan ini yang sangat kecil ya. Tapi harganya juga bedanya sangat besar ya, kawan-kawan. Kalau ini kan di bawah 100.000, kalau ini kalau di Indonesia itu harganya udah 20 jutaan lebih gitu ya. Nah, apa gunanya? Ya sama, kawan-kawan. Jadi ini adalah untuk mendeteksi kebocoran. Jadi bagaimana sih cara kerjanya? Sebetulnya cara kerjanya itu seperti dokter ngelihat atau memeriksa jantung kita ya, kawan-kawan. Yaitu ditempelkan ke area yang kita curigai ada kebocoran ya. Kalau kita tempel terus ada bunyi-bunyi yang mencurigakan ya, seperti mendesis, nah seperti itu, atau ya lebih kencang lagi, maka di situ ya itulah terjadi kebocoran. Nah, tentu saja makin dekat area yang kita deteksi maka akan semakin kencang suaranya ya, seperti itu. Nah, masalahnya yang kecil ini punya kemampuan yang terbatas ya, karena ya harganya murah, tentu teknologinya juga nggak bisa terlalu canggih ya, karena sehingga ada solusi lain ya bagi kawan-kawan yang ingin lebih sensitif lagi, yaitu dengan alat ini. Tapi tenang aja kawan-kawan, untuk memanfaatkan ini itu nggak perlu membelinya, kawan-kawan. Terutama bagi kawan-kawan yang tinggal di daerah Batam ya, kalian bisa menggunakan jasa pengecekan kebocoran ya. Karena apa? Beberapa bulan terakhir itu banyak sekali kasus-kasus kebocoran pipa air di dalam rumah ya, terutama karena sekarang tekanan air pump ketika ya mulai sebelum bulan puasa kemarin ya, kawan, itu sangat tinggi ketika malam hari. Jadi saya kemarin itu, saya waktu puasa saya belum sempat ngukur ya, tapi ketika mau buat video ini baru saya ukur kemarin. Kan perhatikan ya, ini lebih dari 3 bar atau 3 kg Fos per cm persegi. Ini sangat tinggi ya, kawan, jauh lebih tinggi daripada tekanan pompa-pompa air pada umumnya. Nah, akibat tekanan yang sangat tinggi di malam hari ini ya, kawan, banyak sekali rumah-rumah yang perpipaannya kurang bagus ya. Meskipun pipanya sendiri udah bagus kadang-kadang, tapi kadang tukangnya itu ngelemnya kurang bagus atau bahkan lupa dilem. Nah, itu pernah kejadiannya, kawan. Maka berakibat terjadinya kebocoran itu. Nah, kawan-kawan, bagi kalian yang tinggal di Batam, tenang aja ya, nggak usah mikirin beli ini. Kalian bisa menggunakan jasa kawan saya, yaitu namanya nanti saya tuliskan di kolom deskripsi ya, termasuk nomor WA-nya. Jadi kalau kalian kelihatannya mengalami kebocoran air pump, itu silakan hubungi nomor tersebut. Jadi bagaimana sih ciri-ciri terjadi kebocoran air pump di rumah kalian? Yaitu ketika kalian tutup semua keran di rumah ya, lalu kalian cek meteran ternyata masih berputar, maka itu artinya ada kebocoran di dalam rumah kalian. Nah, seringkali kebocoran ini susah untuk dicari di mana posisinya, sehingga kalian membutuhkan peralatan seperti ini. Nah, meskipun kalian hanya pakai jasanya ya, atau mungkin kalian mau beli juga. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana sih cara kerja alat yang modelnya PQWT CL200 ini. Jadi sebelum kita operasikan ya, kawan, saya tunjukkan dulu anatominya dulu ya. Jadi di sini ini adalah alat kontrolnya ya, anggaplah komputernya ya, kawan. Lalu di sini adalah sensornya. Jadi nanti sensor ini ya, ini kita tempelkan ke daerah yang kita curigai ada kebocoran ya. Kemudian ini dikasih tali ya. Tali ini gunanya apa sih? Kalau kita operasikan dia untuk ngecek lokasi sambil kita berjalan ya, kawan. Maka ini untuk mempermudah kita ngangkat ya. Jadi ini sambil berdiri kita angkat. Nah, dari sensor ini dihubungkan melalui kabel di sini, kemudian di sini adalah tombol untuk mengaktifkan suaranya ya. Kemudian ya, dari sini kita bisa memonitor dengan menggunakan headphone ini. Jadi selain di sini ada gambar, di sini ada suara juga. Jadi kenapa kok udah ada gambar masih perlu kita pantau suaranya?
Jadi gambar ini ya kawan, nanti dia menunjukkan bahwa ada suara yang terdeteksi. Nah suara ini kan bisa macam-macam, mana tahu ada suara tikus kawin di dalam lantai, ya kita nggak tahu. Jadi kita harus dengarkan ya. Jadi ketika di sini ada pergerakan, itu suara apa? Jadi di sini kita bisa monitor. Kalau suara bocor pasti suaranya kayak seperti itu ya kawan. Baik, kita nyalakan dulu ya, perhatikan ya. Nah dari sini kita bisa ada dua pilihan ya kawan. Pilihan ini nanti keluar gambarnya, atau ini nanti ada menu presetnya ya. Nanti saya akan tunjukkan. Kita akan klik 2 kali di sini. Nah perhatikan ya kawan, kalau saya aktifkan nanti di sini akan keluar apa nih? Bar ya, barnya, menu bar. Nah perhatikan ini sangat sensitif ya, bahkan saya ngomong aja itu tertangkap suaranya. Tapi ini karena saya letakkan di papan ya kawan. Kalau kita taruh di lantai, suara saya nggak terlalu tertangkap. Jadi suara saya ini sekarang beresonansi dengan ini papan ya. Tapi di sini saya ingin menunjukkan betapa sensitifnya alat ini. Kawan-kawan perhatikan ya, saya akan elus permukaan papan ini, maka akan terdeteksi oleh komputer ini, perhatikan. Nah, jadi saya elus, yang mana nggak kedengeran suara oleh telinga kita, itu tertangkap oleh sensor ini ya, kawan. Nah seperti itu, saking sensitifnya. Kemudian kita perhatikan ya menu yang lain lagi. Nah ini, nah di sini ini ada pilihan-pilihan ya kawan. Jadi saya pakai kacamata dulu nih, orang tua ini. Nah jadi di sini ini ada pilihannya kawan, yaitu berupa apa? Pilihan ya, kalau mencari kebocoran pada pipa plastik pada tanah yang gembur ya. Kemudian di sini pipa besi pada tanah yang gembur. Kemudian di sini pipa plastik pada tanah yang keras. Tanah yang keras itu termasuk konkrit atau cor-coran ya kan. Kemudian pipa besi pada tanah yang keras atau cor-coran. Nah, seperti itu. Oh ya, untuk kebocoran, untuk mendeteksi kebocoran pada pipa yang tertanam di tanah ya kan, karena di tanah maka dia kan ini nggak bisa atau kurang sensitif kalau ke tanah ya kan. Jadi sensornya itu kan dari 3 kaki ini. Maka kalau kita untuk kebocorannya yang kira-kira dia ada di tanah, maka kita akan sambungkan dengan ini kayak besi seperti ini. Ini udah dilengkapi ya di kotaknya seperti ini. Jadi ini yang kita tusukkan masuk ke dalam tanah. Jadi ini dilengkapi sampai berapa batang ini? Kalau nggak salah ada 4 batang ya kan? Ya 3 atau 4 batang lah di situ. Gunanya apa? Kalau tanahnya lembut kemudian posisi pipanya dalam ya, mungkin kita harus tusukkan di beberapa tempat, tusuk seperti itu. Nah seperti itu ya kawan. Jadi ini alatnya udah canggih, kemudian ditambahi peralatan yang lengkap juga kawan. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau kita mengoperasikan di permukaan tanah yang gembur ya kawan, maka kawan akan memilih sesuai ini tadi ya. Jadi kan kita udah tahu nih pipanya pipa besi atau pipa plastik gitu ya, maka kita pilih. Terus tanahnya tanah gembur atau cor-coran, nah kita bisa pilih. Nah dengan demikian sensitivitasnya itu lebih bisa dirasakan ya teman-teman. Jadi kalau kita ngasal gitu masih bisa, tapi dengan cara memilih menu yang tepat maka kemungkinan ya untuk mendeteksi itu lebih bagus lagi gitu ya. Nah ini ya kemampuannya itu bisa mendeteksi hingga kedalaman 2 meter kawan. Jadi ini sangat sensitif ya.
Jadi bagaimana sih caranya? Caranya itu kadang-kadang ya nggak harus tepat benar-benar di atas kebocoran ya kanon. Kita agak jauh, misalkan 2 meter ya, kita taruh ya di sini. Misalkan kita deteksi di sini ya, bocorannya di sini. Kita deteksi dulu sini. Kok ada suara mencurigakan? Terus kita pindah agak ke sini. Kok makin kecil? Ah, berarti harus ke arah sana, ya, gitu ya. Oh, makin besar. Terus dapat lagi. Oh, makin besar. Habis itu kita ke sana. Loh, kok agak kecil? Sana makin kecil. Oh, berarti di sini. Nah, seperti itu ya karena cara kerjanya. Oke. Baik kawan-kawan, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini bisa menambah wawasan bagi kawan-kawan ya, terutama bagi yang sedang mengalami kebocoran pipa air di rumahnya. Nah, kalau kawan-kawan tinggalnya nggak di Batam ya, boleh dicoba untuk beli yang murah-murah seperti ini, yang mana harganya nggak sampai 100.000 ya, sekitar 70 sampai 80.000. Nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya kawan. Tapi bagi kalian yang ada di Batam ya, ngapain beli ini, langsung pakai jasa kawan saya yang punya ini aja kawan, karena harganya jasanya juga nggak mahal. Sekalian nanti setelah ketemu bocornya, dia yang akan memperbaiki sekalian. Nggak mahal, silakan cek ya. Kemarin saya udah dikasih tahu harganya sekian-sekian. Saya pikir cukup murah kalau dibandingkan dengan kerugian kalian membayar kebocoran PAM ya, yang pasti ratusan ribu tiap bulan gitu ya kawan. Baik kawan-kawan, sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.